Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Ya, enggak ada ibu-ibu sekarang ya. Tapi diawasi dari rumah. Ini nanti akan diputer ya, diputer untuk memastikan suamiku ada apa tidak di sini. Khawatirnya pamitnya ke sini tapi ternyata nggak kelihatan di sini. Ikhlas ya datang ke sini. Ikhlas. Khawatir tadi niatnya daripada di rumah diomelin ujub mendingan datang ke sini. Milih amanah. Insya Allah tidak. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di malam yang mulia ini dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa niat yang perlu kita pasang. Yang pertama, kita niati untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim itu disebutkan, innalillahi malaikatan sayyarah. Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling. Ketika keliling, malaikat itu mampir di satu kelompok atau tempat orang berkumpul. Setelah selesai, malaikat kembali dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Tapi malaikat ditanya, dari mana? Dijawab oleh malaikat, kalau malaikat itu datang dari bumi melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ikut nimbrung di situ. Kamu tinggalkan mereka ngapain? Malaikat menjawab, hadisnya sangat panjang ya, tadi saya kutip hadisnya itu, hum yusabbihunaka. Kalau sabbaha yusabbihu itu artinya apa? Membaca tasbih ya. Mereka membaca tasbih. Kemudian wayukabbirunaka, membaca takbir. Wayuhallilunaka, mereka membaca tahlil. Wayahmadunaka wayas'alunaka, membaca tahmid serta berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, mereka minta apa? Mereka minta surgamu ya Allah. Loh, mereka memangnya tahu surgaku? Tidak. Kalau misalnya mereka tahu surgaku, apa yang mereka lakukan? Hum yastajirunaka, mereka mohon perlindungan kepadamu. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari neraka. Loh, mereka tahu nerakaku? Jawab tidak. La ya Rabb, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu bagaimana? Kalau mereka tahu nerakamu, hum yastaghfirunaka, mereka mohon ampun kepadamu. Selanjutnya Allah mengatakan, ya sudah, mereka aku ampuni. Tapi ya Allah, di situ tadi ada orang yang ikut nimbrung begitu saja. Jadi sebenarnya nggak niat nah, apa kemudian Allah mengatakan, ya mereka juga aku ampuni. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum siapapun yang bergabung dengan mereka tidak akan pernah masalah hidupnya dan tidak pernah sengsara. Nah, ini kita niati untuk melaksanakan hadis itu. Kita kumpul bersama, monggo nanti memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil, memperbanyak istighfar, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita kumpul-kumpul seperti ini cukup membaca kalimat-kalimat tadi, cukup untuk masuk surga. Ya, kita ketemu langsung membaca. Mari kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah masuk surga. Sudah selesai ya. Nggak usah ngaji. Cukup membaca
membaca seperti itu. Tapi penting juga kita mengamalkan hadis yang lain dan yang sahih juga, bahwa nanti ketika di akhirat itu, hadirin rahimakumullah, saat manusia itu sudah dimasukkan oleh Allah, ada yang masuk ke dalam surga dan ada yang masuk ke dalam neraka. Yang di surga itu ada yang diistilahkan dalam hadis itu asyaddu munasyadatan lillah, sangat kuat permintaannya kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, mohon yang ada di neraka itu, padahal sudah ada yang terendam api itu dari mata kakinya, ada yang sampai lututnya. Mohon ya Allah itu dikeluarkan. Jadi orang mukmin itu mendapatkan peluang untuk memberi syafaat kepada saudaranya. Ya. Apa alasannya? Hum yusalluna ma'ana. Mereka itu ya Allah salat bersama kami. Ya, salat bersama kami. Wa yasumuna wa yahujjun, dan puasa bersama kami dan juga haji. Nah, semoga nanti bisa rombongan juga sama haji ya. Kita kan tidak tahu siapa yang mampir dan yang enggak mampir itu, maksudnya mampir neraka maksudnya kan enggak tahu. Kalau toh mampir tadi yang ada yang asyaddu munasyadatan lillah. Kita punya harapan seperti itu. Nah, kita itu kan dikasih tema. Temanya apa? Dampingi masuk surga, kan begitu kan? Nah, kalau kita mampirnya kelamaan nanti kan malu sama anak kita kan. Ya, dampingi masuk surga. Caranya seperti itu. Nah, kemudian juga kita mengamalkan tradisi yang dikembangkan oleh para sahabat Nabi seperti yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan najlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sejenak, duduk bersama untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu juga pernah pergi bareng sama sahabat-sahabatnya, dan ketika capek di perjalanan itu beliau mengatakan, saya mau istirahat, mau tidur ya. Kamu jangan tidur agar nanti bisa membangunkan kami. Siap ya Rasulullah. Tapi bahasanya nggak pakai siap, bukan gitu ya. Ternyata sahabat yang dipeseni untuk tidak tidur agar bisa bangunkan tertidur juga. Ya, tidur juga sampai kemudian bangunnya terlambat. Walaupun yang dipraktekkan oleh Rasul seperti itu untuk mengajari cara kalau bangunnya terlambat itu bagaimana. Tapi bukan berarti nanti kita tidur bersama di sini dan keturun kabeh. Nah, hadis-hadis ini para ayah yang dirahmati Allah, coba kita niati, kita amalkan. Yang mungkin tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita lakukan kalau kita sendirian, ya, sendirian. Nah, jadi kita niati itu agar yang kita lakukan lebih dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihwatifillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita kegiatan seperti ini agar gedung wakaf ini semakin memberi manfaat. Pagi sampai sore, biasanya pagi sampai isya maksimal kegiatan itu. Nah, ini kita isi dengan kegiatan sampai malam bahkan sampai pagi. Harapannya para pewakaf itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Dan insya Allah nanti yang di Arumba Emergency akan ada proyek baru juga. Tadi saya kedatangan tamu Pak Rendra, belum minta izin menyampaikan kalau mulai bulan Desember nanti di emergency itu akan dibangun, direnovasi, disiapkan untuk rumah kos. Siapa yang mau investasi monggo silahkan nanti di situ. Nanti paving akan diganti, bangunan-bangunan juga akan ada perubahan. Nanti mungkin yang masih sekolah di sana agak terganggu nanti, tapi insya Allah nanti baik bagi anak-anak kita, lingkungannya akan dijaga lebih kondusif untuk anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ini semua dalam rangka tadi upaya kita para orang tua bersama-sama untuk mendampingi anak kita menuju surganya. Karena di tengah masyarakat kita itu ada anggapan begini, kalau sudah bisa menyekolahkan anaknya,
dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah misalnya, kemudian mereka berumah tangga, orang tua ketika mengenalkan kepada saudara-saudaranya atau ketika bercerita kepada temannya mengatakan, alhamdulillah anak-anakku wis mentas. Wis mentas seolah tanggung jawabnya apa? Selesai sudah. Oke, tanggung jawabnya sudah selesai. Padahal tidak seperti itu. Kalau yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, beberapa waktu yang lalu saya ada kajian rutin kitab Al-Adabul Mufrad itu di Masjid Nurun Nuha, Bumi Palapa. Pas membaca hadis, hadisnya itu bercerita Rasulullah SAW pada malam hari membangunkan Ali dan Fatimah. Ngetuk pintunya Ali dan kemudian bertanya, Ali, Fatimah, kamu sudah sholat atau belum? Yang dimaksud sholat ini adalah sholat malam, ya, sholat malam. Ternyata Ali menjawab, apa jawabannya? Jiwa kami ada dalam kuasa Allah. Kalau Allah menghendaki kami bangun, kami bangun. Kalau Allah nggak menghendaki, ya kami nggak bangun. Nabi pergi dengan terdengar oleh Ali membaca wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kalau bahasa kita, angel memang menungso ini. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa meskipun anak sudah berumah tangga, kita belum selesai. Tugas kita belum selesai. Sudah berumah tangga tetap diketuk pintunya, dibangunkan dan diingatkan sudah sholat atau belum. Jadi kita di sini berkumpul untuk memastikan kembali bahwa kita berkomitmen bersama-sama menjaga anak-anak kita dan menjaga masa depan mereka. Kita meskipun anaknya hanya 1 atau 2 atau 3, kalau kita urusi sendiri itu kangelan. Ya, kangelan. Kita perlu bekerja sama. Kita sama-sama untuk menjaga anak-anak kita. Ya, kita jaga apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita mendirikan yayasan ini, hadirin rahmati Allah, juga demikian. Kita komitmen, saya sampaikan ke teman-teman yayasan, siapapun yang mau sekolah di sini silahkan. Jangan sampai di antara saudara kita tidak menyekolahkan anak gara-gara tidak mampu. Ya, tidak mampu. Maka perlu kita bekerja sama, saling membantu satu sama yang lainnya. Apa yang bisa kami lakukan, dan alhamdulillah kalau sore hari ada anak-anak usia SMP, ya sekitar ada berapa sekarang Ustaz? 31. Semuanya berbeasiswa. Kami carikan donatur yang turut serta untuk menyiapkan anak-anak kita agar menjadi para penghafal Al-Quranul Karim. Ini semua ikhtiar kita, hadirin yang dirahmati Allah. Ikhtiar kita untuk mendampingi anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi orang tua banyak menganggap tugasnya itu sudah selesai, anaknya sudah mentas ketika sudah bekerja, ya, ketika sudah berumah tangga, menganggap yang bersangkutan selesai, ya. Kemudian seringkali orang tua tidak lagi mendidik mereka, tidak lagi mengarahkan mereka pada kebaikan, menganggap bahwa mereka sudah besar-besar, ya, sudah dewasa, jarno sudah dewasa, sudah tanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak demikian. Kenapa? Karena kita para orang tua punya kepentingan. Apa kepentingan kita terhadap anak-anak kita? Harapannya adalah mereka memberi manfaat bagi kita saat kita sudah sepuh, bahkan saat kita sudah meninggal, bahkan nanti saat sudah berada di akhirat nanti. Anak memberi manfaat pada kita. Manfaat yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan dari anak kita sederhana saja. Mereka mendoakan kita. Dan biasanya doa dipanjatkan kalau mereka habis sholat, biasanya begitu. Habis sholat kemudian berdoa. Kalau enggak sholat,
ya nggak doa, kan begitu. Jadi yang kita harapkan dari anak kita itu sederhana sebenarnya, doakan. Atau kalau wakaf atas nama kita, ya, bersedekah atas nama orang tuanya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, itu yang kita harapkan. Kita tidak berharap, bahkan jarang kalau toh mereka nanti misalnya jadi wali kota, tapi wali kotanya di Sulawesi. Nah, dia kan nggak taruhlah misalnya membangun jalan, kan yang dibangun bukan jalan di Malang, ya. Atau kalau misalnya dia seorang dokter, kan tidak mungkin setiap hari nyuntik orang tuanya. Bahkan malah kalau bisa nggak sakit. Yang kita harapkan bukan profesinya itu. Yang kita harapkan adalah doa-doa. Sederhana saja kan? Sederhana. Meskipun sekarang karena kita punya kewajiban mendampingi mereka hingga surga, kita peseni dengan baik. Kamu kalau sekolah niati dengan niat seperti ini. Kamu belajar apa saja niati mempelajari ilmu Allah. Kalau kamu nanti bekerja niati memberikan layanan bantuan kepada masyarakat agar menjadi orang yang terbaik melalui manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hidup kita ini hadirin tidak berhenti saat di dunia. Proses mendidik kita tidak hanya jangkauan cita-cita dan harapannya untuk dunia saja. Harapannya nanti anak kita bawa juga sampai akhirat. Kalau pilihan yang dilakukan oleh masyarakat kan terkadang begini. Ketika mendampingi mereka sampai dia kuliah selesai atau sampai dia dapat kerja selesai. Jadi prosesnya itu mendampingi mereka untuk dapat fid dunya hasanah. Ya, fid dunya hasanah. Meskipun tafsiran fid dunya hasanah itu kalau kebanyakan orang kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berilah aku kebaikan di dunia. Seringkali ditafsirkan apa? Ya rumah, kan begitu enggak? Kebaikan-kebaikan yang sifatnya material. Tapi kalau tafsiran para sahabat Nabi tidak. Fid dunya hasanah itu ya sholat, ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dunia itu permintaan untuk dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan di dunia, bukan fasilitas-fasilitas duniawi. Itu makna dari fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk anak kita. Kebaikan anak di dunia itu apa? Ya qurrata a'yun itu. Kita kan minta qurrata a'yun yang oleh Al-Hasan ketika ditanya apakah itu nanti di akhirat, tidak. Qurrata a'yun itu ketika di dunia. Kapan itu? Saat orang tua menyaksikan anaknya yuti'unallaha wa rasulah. Orang tua melihat anaknya taat pada Allah, taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Nah, karena kita para ayah diingatkan, kita punya misi besar terhadap keluarga kita. Apa misi kita? Hadirin, misi kita adalah para ayah berupaya untuk menjadi pasangan yang menyejukkan pandangan. Oke. Biasanya panjenengan kalau pulang ke rumah, kemudian ibu-ibu merasa sejuk ketika kapan? Ketika bawa apa? Ya, meskipun nggak bawa apa-apa, harapannya pulang itu sejuk. Oke, harapannya sejuk. Nah, sebab kita ini kan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang doa seperti itu kan bukan hanya panjenengan. Istri panjenengan doa ini apa tidak? Kok bilang iya? Tahu memang panjenengan. Kalau iya berarti kalau tadi Al-Hasan menafsirkan qurrata a'yun itu saat melihat keluarganya taat pada Allah dan Rasul, itu berarti istri-istri kita, istri panjenengan ingin melihat suaminya apa? Taat Allah dan taat Rasul. Ya, taat Allah dan taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para istri minta kepada Allah agar suaminya terlihat seperti itu.
menjadi qurrata a'yun di dunia. Kemudian kita punya misi juga para ayah, apa? Menjaga keluarga dari api neraka bersama menuju surga. Nah, cuma resepnya begini, kalau dalam surat At-Tur ayat 21, orang tua yang beriman ya diikuti oleh anak-anaknya yang beriman. Saat orang tuanya dimasukkan ke dalam surga, anak juga diikutkan masuk surga. Berarti seharusnya yang di depan masuk surga, yang di depan siapa? Anak-anak atau bapak-bapaknya? Bapak ibunya. Bapak ibunya. Ya, bapak ibunya. Sebab ayatnya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang tua yang beriman diikuti oleh anak-anaknya yang beriman. Saat orang tua dimasukkan ke dalam surga, anak juga diikutkan. Maka ketika kalimatnya adalah wahai ayah, bimbing kami menuju surga, memang ketika membimbing itu kita berada di mana? Kita berada di depan. Kita berada di depan. Nah, ini kita jadikan sebagai misi kita. Kemudian melahirkan orang-orang yang bertakwa dan memberi manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ayah itu dikeluhkan oleh para ibu. Kenapa yang betul-betul fokus dan perhatian kepada pendidikan anak itu siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, seringkali kemudian ibu-ibu itu merasa capek, merasa letih, merasa berat. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman sekarang itu kan banyak tugas laki-laki yang dihandle juga oleh ibu-ibu. Semakin berat. Kalau teori Al-Qur'annya kan begini, teori Qur'annya itu. Ini sering saya sampaikan. Ada teori jenis, ada teori macam. Ketika satu jenis dibagi dalam dua macam yang berbeda, maka perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Ya, contohnya waktu itu satu jenis dibagi dua macam yang berbeda, ada siang dan ada malam. Masing-masing ada tugas yang berbeda, tidak saling mendahului tapi saling melengkapi. Kemudian manusia itu satu jenis terdiri dari dua macam yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya tugas, perempuan juga punya tugas. Nah, tugas laki-laki dan tugas perempuan itu digali oleh Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya saat Allah mengingatkan Nabi Adam. Ya, jangan sampai setan itu mengeluarkan kamu berdua. Fala yukhrijannakuma minal jannati. Jangan sampai setan mengeluarkan kamu berdua. Tapi menariknya adalah Allah menyebutkan kalimat tunggal, fatashqa. Kamu wahai suami akan sengsara. Yang dikeluarkan dari surga dua orang, tapi yang susah siapa? Satu orang, Nabi Adam. Apa rahasianya? Rahasianya karena memang ketika keluar dari surga, yang mikir dan melakukan kehidupan yang sangat luas itu laki-laki. Sehingga laki-laki itu berinteraksi dengan dunia yang lebih luas. Sementara perempuan apa? Perempuan itu interaksi, tugasnya itu interaksi dengan manusia. Dengan manusia ketika janin dalam kandungan, dengan manusia ketika bayi dan balita, dan dengan manusia ketika manusia itu jadi suami. Makanya bahasa Al-Qur'annya itu ketika menikah itu laki-laki datang kepada perempuan litaskunu ilaiha. Ya, agar kamu laki-laki merasa tenang padanya. Maka kemudian istri itu sumber apa? Sumber ketenangan. Kalau kemudian panjenengan kok kangen betul sama istri, diajak mabit semalam sudah gak tahan, maunya itu ketemu sama istri karena tenang di sana daripada di sini gak tenang misalnya. Berarti itu istri yang sukses. Litaskunu ilaiha.
Tapi kalau suaminya setiap hari rajin di masjid, ngapain sampean dari isya sampai maghrib sampai isya, subuh sampai suruh di masjid terus? Kalau di rumah diomeli terus sama istri, berarti nggak sukses. Oke. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, tugas istri seperti itu. Tetapi kemudian bukan berarti tanggung jawab suami itu hanya di luar masalah nafkah saja, tidak. Ya, suami itu, ayah itu ibaratnya sebagai pengarah, ya, sebagai pelatih, sebagai coach, ya, sebagai coach. Yang main bola siapa? Ya pemainnya. Tapi pelatih mengarahkan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayah itu posisinya sangat penting. Sangat penting. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu diceritakan, dikisahkan, yang punya peran besar di dalam mendidik anak secara langsung itu kan ibu-ibu. Ya. Nabi Musa itu yang diceritakan ibunya. Ya, yang diceritakan ibunya. Maryam itu juga peran siapa? Peran ibunya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu yang berperan siapa? Juga ibunya. Malah ditinggalkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim tidak bertanggung jawab. Bukan berarti Imran tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Bukan berarti ayahnya Nabi Musa tidak berperan. Ya, ada peran-peran strategis yang dilakukan oleh para ayah di situ. Apa peran ayah? 1, himayah, 2, riayah, 3, sultoh, dan yang keempat quwwah. Artinya para ayah, berikanlah untuk anakmu himayah, berikanlah untuk mereka itu riayah, berikanlah untuk mereka itu sultoh, dan berikanlah untuk mereka itu quwwah. Sehingga kemudian anak merasa terlindungi saat ada di sisi ayah. Anak tak membutuhkan yang lain karena ada ayah. Ingat hadirin, saya itu sering nguping ketika istri saya itu mendengar di YouTube itu terkait dengan dialog-dialog tentang LGBT dan lain sebagainya. Ada seorang dokter pakar LGBT itu mengatakan bahwa LGBT itu diantaranya terjadi ketika anak itu kehilangan sosok ayah, kehilangan kasih sayang ayah. Diantaranya seperti itu. Ketika ayah tidak hadir dalam kehidupan anak, ya. Ketika ayah itu kasar dan keras dalam memperlakukan ibunya, dalam memperlakukan anaknya, anak itu kemudian bisa dendam kepada sosok laki-laki itu, sehingga kemudian dia berpenampilan seperti perempuan karena melihat sosok kerasnya ayahnya dalam memperlakukan ibunya dan juga dalam memperlakukan anak, sehingga ada dendam di dalam dirinya. Maka kemudian sosok ayah itu sangat penting hadir dengan kasih sayang. Saya juga diajari itu sama istri saya, coba sapa itu anaknya. Sapanya kalimatnya bagaimana? Sapa, panggil dia dengan kalimat, bagaimana kabarnya cantik? Bagaimana kabarnya sayang? Kenapa demikian? Puji anak perempuanmu, puji anak laki-lakimu. Sebab kalau mereka tidak dipuji, nanti dia haus pujian. Saat ada orang lain yang memuji, bisa kelepek-kelepek. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kehadiran ayah itu penting meskipun tidak harus kemudian dalam bentuk setiap hari nunggoi. Ya. Tetapi ada waktu-waktu penting bagi kita untuk hadir. Keberadaan kita itu bisa mereka rasakan, mereka bisa merasakan, oh ada himayah, ada riayah, ada kuasa, ada sultoh dan lain sebagainya. Istri saya juga mengajari, saya ini juga banyak belajar dari istri saya dalam diskusi-diskusi ketika anak saya masih kecil itu. Beliau bilang, coba ajak anak ke masjid, itu bapak ini loh
Ketika anaknya masih kecil itu diajak bahkan digendong ke musola kalau waktu sholat, ke masjid. Saya praktekkan akhirnya. Dan sering sudah saya ceritakan dulu, Hazim itu ketika masih TK itu saya gendong. Meskipun dia kalau sholat nggak mau wudhu, tetap saja saya bawa ke itu. Meskipun sampai di musola ya tidur, yang penting digendong, diajak. Ketika dia nggak mau wudhu itu saya bilang, Bang, orang itu kalau mau berwudhu dengan sempurna, wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Dia bilang, oh berarti kayak Power Rangers biar. Anak masih TK waktu itu bilang begitu. Kehadiran ayah. Nah, termasuk juga hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketika saya bilang, ketika anak saya izin, kemudian saya bilang, coba bilang sama Umi. Istri saya itu marah. Jangan bilang sama Umi. Umi itu sengaja agar anak kita itu, Umi minta untuk izin kepada Abi yang memutuskan. Agar nanti ketika dia berumah tangga, kalau perempuan, tidak mendominasi keluarganya, tetapi memberi peran kepada suaminya sebagai pengambil keputusan. Kalau laki-laki pun juga seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya kira para ayah juga demikian melakukannya. Cuma kemudian ini kita coba teorikan bahwa kehadiran kita di tengah-tengah anak kita itu diharapkan mereka bisa merasakan ada himayah, ada riayah, ada sultah, ada kuwah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Memang kita tidak bisa memberi setiap yang mereka harapkan, tetapi apa yang kita miliki kesemuanya bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Hadirin, tetapi kehadiran kita bukan hanya riayah. Nah, ini mengingatkan para ayah yang sibuk mencari harta dan kekayaan. Ada juga yang beralasan, loh tugas ayah itu kan cari duit. Duitnya kan sudah saya penuhi. Setelah itu selesai. Tidak hanya memenuhi dari sisi materi, tapi ada riayah dan juga ada tarbiyah. Apa perbedaan antara riayah dan tarbiyah? Riayah itu hanya aspek material yang kita berikan kepada keluarga. Kalau tarbiyah berupa arahan, penanaman nilai, penanaman akhlak yang diberikan kepada keluarga. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tua perlu terlibat. Ayah perlu terlibat dengan istri saat ada di rumah dalam mendidik anak. Ya. Kita rumuskan visi misi bersama. Kita ingat dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi itu hadis yang bicara tentang kepemimpinan, itu bicara hierarki kepemimpinan. Ya, pertama kata Nabi, imam itu ra'in. Untuk konteks sekarang kita artikan presiden itu imam. Ya, kepemimpinan yang makro. Setelah kepemimpinan makro disebutkan oleh Rasul, langsung lompat. Ar-rajulu ra'in. Suami itu pemimpin. Kemudian dilanjutkan, istri itu pemimpin, pembantu itu pemimpin. Yang diingatkan oleh Rasulullah adalah kepemimpinan imam tadi, langsung kemudian kepada organisasi keluarga. Oke. Tapi terus terang, perhatian kita kepada kepemimpinan yang tidak disebutkan dalam hadis, itu lebih intensif dibanding atau lebih kuat dibanding kepemimpinan keluarga. Kita lebih perhatian kepada kepemimpinan di level yayasan, level profesi, level organisasi, sehingga kemudian waktu kita habiskan untuk merumuskan visi dan misi, tujuan, kemudian perencanaan kegiatan organisasi kita siapkan luar biasa. Waktu kita berikan bahkan kadang sampai malam hari. Dana pun juga demikian untuk merumuskan visi dan misi sewa hotel. Tapi bapak-bapak nggak pernah ngajak ibu-ibu merumuskan visi rumah tangga nginep di hotel. Nggak serius kan? ya. Nanti pulang diajak ya nginep merumuskan visi dan misi rumah tangga. Padahal yang diingatkan oleh Rasulullah itu adalah imam, kemudian ar-rajulu wal mar'atu wal khadimu. Nah, berarti
keluarga, kepemimpinan di keluarga itu hadirin yang dirahmati Allah harus kuat. Semuanya terlibat. Ada al-musyarakah fa'alah. Musyarakah, keterlibatan secara aktif, secara intensif antara suami dengan istri. Bukan hanya tanggung jawab suami, bukan hanya tanggung jawab istri, tapi bersama-sama. Makanya kemudian di dalam istilah Al-Quran atau hadis Nabi, keluarga itu kan dengan menggunakan beberapa istilah. Ada disebut dengan usroh. Usroh itu ibaratnya keluarga itu penjara. Ya, keluarga itu penjara. Namanya penjara kalau tidak dikelola, malah sekarang ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bisnis haram itu juga dikendalikan dari mana? Begitu. Kalau tidak dikelola, disebut dengan ahlun, dari kata-kata ahala yu'ahilu ta'hil, tempat untuk memberikan kemampuan, keterampilan, skill dalam keluarga. Juga disebut dengan Ali Imran, ku anfusakum wa ahlikum. Kemudian azwajukum zaujun, artinya pasangan. Ya, pasangan itu ibaratnya pemain ganda. Pemain ganda. Pemain ganda itu kalau tenis meja harus saling bergantian. Kapan suami memukul bertahan, kapan istri mukul. Ya, arahnya kemana bola itu? Walaupun seringkali terjadi pukulan itu tidak diarahkan ke lawan, tapi diarahkan ke pasangannya. Ya, padahal zaujun itu ganda pasangan. Nah, ini aspek-aspek al-musyarakah al-fa'alah. Pendidikan aspek keimanan, aspek ekonomi, aspek sosial, pendidikan seks, keterampilan, kemudian perilaku positif dan sebagainya. Harapannya ayah dan bunda, keterlibatan ayah itu sangat penting. Nah, sekarang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah misalnya beralasan, saya itu kan sibuk kerja, sibuk mencari duit, bahkan duit itu saya siapkan untuk anak-anak di masa yang akan datang. Nah, kita perlu merenungkan, perlu melakukan perenungan. Apakah cukup kita para ayah berdalih mencari harta dan menyiapkan harta untuk mereka, setelah itu kita anggap selesai? Ternyata Al-Kahfi ayat 82 mengajarkan kepada kita, kalau kita hanya fokus mengumpulkan harta untuk mereka, untuk anak-anak kita, tapi kemudian kita hilangkan aspek kesolehan diri para orang tua, harta itu nggak memberi manfaat. Harta nggak memberi manfaat. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh temannya, sahabatnya, ketika melihat beliau tidak mewariskan apapun kepada anak-anaknya, jawaban beliau bagaimana? Jawaban beliau adalah ingkanu solihina fallahu yatawalla solihin. Kalau mereka soleh, Allah yang jamin. Ingkanu ghairu dzalik, kalau tidak soleh, falan atruka ma yu'inuhum ala maksiatillah. Aku enggak mau meninggalkan harta yang digunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, kalau yang ayat Al-Kahfi 82 mengajarkan tinggalkan untuk anak harta, tapi pastikan bahwa harta ini memberi manfaat dan sekaligus bisa mereka nikmati. Caranya bagaimana? Caranya penting bagi orang tua untuk menghadirkan pertolongan Allah guna menjaga harta yang disiapkan ini. Nah, bagaimana cara menghadirkan Allah untuk menjaga harta ini? Kata kuncinya adalah wakana abuhuma solihah. Ayahnya, ini kalimat yang digunakan oleh Al-Quran itu wakana abuhuma solihah. Abu itu apa bahasa Arabnya? Apa artinya abu itu? Bapaknya. Bapaknya. Dikaitkan dengan harta yang ditinggalkan, karena biasanya yang nyari harta siapa? Bapak. Bapak menyiapkan untuk masa depan anak-anaknya. Nabi Khidir terus terang pada Nabi Musa,
bahwa beliau itu diutus oleh Allah untuk merenovasi rumah yang ada di situ, meskipun penduduk setempat nggak mau membantunya. Kenapa kok disuruh wakana abuhuma sholihah? Orang tuanya orang tua yang baik. Ya, orang tuanya orang tua yang baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kata kuncinya adalah bila kita ingin mengantarkan anak kita ke surga, kita bersama-sama untuk berusaha. Mari kita menjadi ayah yang soleh. Ayah yang soleh itu gambarannya seperti apa? Saya belum tentu bisa mempraktekkannya, tapi kita belajar bersama dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri ayah yang soleh, kalau kita belajar dari kehidupan para nabi yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kita dapati ini hadirin. Yang pertama, mengambil inspirasi dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub itu diceritakan oleh Al-Baqarah ayat 123 ini. Apa ceritanya? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi Nabi Yakub itu menjelang wafatnya, anak-anaknya dikumpulkan, ditanya, ma ta'buduna min ba'di, apa nanti yang kalian sembah? Apa kata kunci yang kita ambil pelajaran di sini? Yaitu ciri ayah yang soleh itu ketika ayah serius ingin anaknya lurus, ingin anaknya istiqomah. Nah, ada keinginan apa tidak? Oke, ada keinginan apa tidak? Maka tadi di awal saya mengingatkan dengan doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, agar kita para orang tua ini punya keinginan lurusnya anak kita tuh nanti sampai akhirat. Bukan lurus jalannya sampai dia ketemu dengan fakultas yang jadi harapan dan cita-citanya, atau sampai pada pekerjaan yang disiapkan. Malah kadang orang tua mau jadi apa? Oh, kamu sekolah di sini agar nanti kerja sama dengan abi, ya, kerja sama dengan ayah. Disiapkan begitu. Jadi mengantarkan sampai sana. Keseriusannya sampai di sana. Tapi ayah yang soleh kita mengambil inspirasinya di sini. Ma ta'buduna min ba'di. Pesennya itu nanti kamu kalau ayah mati, ayah wafat, menyembah siapa? Kalau yang ditinggalkan harta saja, apa pesennya sebelum meninggal? Nah, rumah yang ini untuk kamu, ya kan gitu kan? Yang ini untuk adikmu, yang ini silahkan dijual. Kalau yang ini jangan dijual. Nah, loh kenapa kok nggak boleh dijual ya? Bukan milik kita, jadi nggak usah dijual. Gak belok duwe gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayatnya tadi wakana abuhuma sholiha. Karena wakana abuhuma sholiha, harta yang ditinggalkan dijaga. Nah, ternyata wakana abuhuma sholiha ini menginspirasi orang-orang baik, orang-orang soleh. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan begini, terinspirasi oleh ayat ini. Nah, bapak akan sholat dan terus sholat agar kamu dijaga oleh Allah. Ibnu Al-Munkadir rahimahullah juga begitu. Saya itu kalau melihat orang baik, maka Allah menjaga keluarga orang itu, bahkan menjaga masyarakat sekitarnya dan lingkungannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, artinya apa? Semakin bertambah dan harta itu kita siapkan untuk anak-anak kita, maka semakin kuat keimanan dan kesolehan yang kita bangun agar harta itu kemudian dijaga. Mbah-mbah kita dulu, sering saya katakan, mbah-mbah kita dulu boleh jadi membaca juga surat Al-Kahfi 82. Tapi ketika itu kemudian beliau tidak mengambil inspirasi dari ayat itu, yang mungkin saja karena tidak paham. Tapi kalau ditanya, Mbah kenapa panjenengan kok puasa?
saya tirakatan agar anak-anakku dijaga oleh Allah. Mbah, panjenengan kenapa kok berdoa terus, kok wirid terus? Tirakatan agar anak dijaga oleh Allah. Nah, kalau Sa'id bin Musayyib kemudian Ibnu Al-Munkadir mengambil inspirasi dari ayat tadi, wa kana abuhuma sholihah. Apa tandanya ayah yang soleh? Tanda ayah yang soleh kalau 133 Al-Baqarah ini adalah orang tua ayah yang serius ingin anaknya istiqomah, ingin anaknya tetap dalam tauhid, ingin anaknya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayahnya juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi serius ingin anaknya lurus. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua, kita mengambil pelajaran dari Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ciri ayah yang soleh itu kalau kita belajar dari Nabi Zakaria apa? Ada ayah yang khawatir kalau anaknya menyimpang. Ayah yang khawatir kalau anaknya tidak sholat. Khawatir kalau anaknya tidak bisa ngaji. Khawatir kalau anaknya kemudian jauh dari orang-orang yang beriman. Nah, kalau zaman sekarang kekhawatiran kita ini hadirin perlu sering-sering ditanyakan. Sering-sering ditanyakan. Meskipun anak kita tinggal di pesantren. Meskipun anak kita tinggal di pesantren. Jangan harap kemudian, kalau sudah masuk pesantren aman. Belum tentu. Kadang namanya santri itu hadirin, dibangunkan sholat, bangun. Tapi kemudian masuk lemari sembunyi, tidur. Ada yang seperti itu. Saya pernah ngajar masuknya jam 6:30. Ada mahasiswa yang datang terlambat, dulunya dari pesantren. Saya tanya, kenapa sampean kok terlambat? Ketiduran, Pak. Ketiduran siapa sampean? Kan nggak ada bahasa ketiduran, kan ada bahasa Indonesia. Maksudnya itu keturun, Pak. Di bahasa Indonesia kan jadi ketiduran. Saya tanya, ketiduran siapa sampean? Sudah sholat? Belum. Sana pergi ke masjid sholat, baru kemudian masuk lagi. Nah, berarti belum sholat subuh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, cuma kadang orang tua ketika anaknya di pesantren nelpon, nanya juga. Tapi yang ditanya, bagaimana makannya? Bagaimana tempat tidurnya? Malah ada yang nanya, bagaimana AC-nya? Jadi yang ditanya itu hal-hal yang terkait dengan fasilitas. Ketika fasilitasnya kurang, protesnya luar biasa. Seharusnya kalau fasilitasnya kurang kan dihibur. Bagaimana? Ini AC-nya mati ya. Nah, dulu ayah itu waktu pondok ya nggak ada AC-nya. Tanya sholatnya, tanya ngajinya, tanya pergaulannya. Tanya pergaulannya. Bahkan kalau dalam ilmu parenting itu nanya kalau terkait dengan pendidikan seksual itu ketika sudah balik, mimpi basahnya itu mimpi apa? Karena khawatir kalau laki-laki dia mimpi bersama laki-laki, perempuan mimpi bersama perempuan, itu bahaya. Jadi perlu ditanya. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Zakaria khawatir kalau anaknya menyimpang. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Hanya kita beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh meskipun anaknya tidak mau ikut serta beliau, Nabi Nuh tetap dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh itu bukan anakmu. Cuma kalau kita misalnya anak yang kita lahirkan tidak mengikuti jalan kita, ada yang belah kita apa tidak? Itu bukan anakmu. Misalnya begitu. Pembelaan Allah kepada Nabi Nuh, innahu amalun ghairu sholih. Dia beramal tidak
soleh, bukan innahu waladun ghairu soleh. Tidak, tapi kalimatnya adalah innahu amalun ghairu soleh. Artinya dia tidak soleh itu bukan sebabmu. Okay? Kamu sudah menunaikan dengan baik, tapi itu masalah ada pada anak. Okay. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berharap menjadi ayah yang soleh yang bisa mengantarkan mereka. Tadi kepingin, sangat kuat keinginan agar anak tetap lurus. Kemudian yang kedua, khawatir kalau anak kita menyimpang. Nah, ini kan kita belajar dari para ayah yang ada dalam Al-Quran, ya. Belajar dari ayah tadi yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, belajar dari Nabi Yakub, belajar dari Nabi Zakaria. Nah, sekarang kita belajar dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Nuh bagaimana? Sampai kemudian ketika perahu sudah selesai dengan umatnya yang mengikuti jalan beliau ikut bergabung, beliau tidak berputus asa. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, ayo ikut kami. Ayo ikut kami, ikut naik kapal bersama-sama. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jangan bersama orang-orang yang kafir. Nah, ini belajar dari Nabi Nuh alaihissalam, tidak putus asa. Kemudian berikutnya kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Belajar dari Nabi Ibrahim ini, ayah yang soleh, ayah yang baik, tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya. Tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya. Nah, ada seorang psikolog yang biasa dia konsultan keluarga, ya, konsultan keluarga. Beliau bercerita, ada keluarga orang tuanya itu menganggap aman-aman saja, ya, aman-aman saja, menganggap anaknya itu biasa-biasa saja, sepertinya nggak ada masalah, ya, sepertinya nggak ada masalah. Tapi ternyata ketika dialog dengan seorang psikolog ini, seorang konsultan parenting ini, ternyata si anak itu memendam masalah yang sangat besar, ya, memendam masalah yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab ayah selalu memproteksi apa yang dilakukan oleh anaknya itu. Ketika anaknya misalnya membaca buku cerita, ya, itu kemudian dipatahkan. Untuk apa kamu baca buku-buku seperti ini? Coba baca buku yang ini. Ketika anaknya menggambar, ya, ketika anaknya menggambar, itu dipatahkan juga. Untuk apa kamu gambar-gambar? Tapi kemudian ternyata itu mendalam betul pada diri anak itu, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada proses pembinaan kepada anak, kemudian ada penyiapan secara kuat akidahnya kepada anak, dan pada saat yang sama ketika ada perintah, ada dialog dengannya. Ini dialognya ini nggak tanggung-tanggung ini, ya, nggak tanggung-tanggung, karena kalimatnya begini, ya, ayah bermimpi menyembelih dirimu, fangdur madza tara, pendapatmu ya apa? Pendapatmu bagaimana? Kira-kira kalau anak yang sekarang digitukan, jawabannya bagaimana? Ya. Kalau di Indonesia masih aman, Pak. Nggih, masih aman. Tapi kalau di luar negeri, di Eropa, orang tuanya yang bahaya. Saya pernah mengikuti pelatihan ketahanan keluarga. Narasumbernya itu orang Mesir, seorang perempuan, orang Mesir, sering mengikuti sidang-sidang PBB terkait dengan keluarga dan perempuan, dan juga sering berlawanan dengan orang-orang feminisme di dalam sidang-sidang PBB itu. Beliau bercerita, ada keluarga dari Mesir sudah menetap di Inggris. Orang tuanya itu gelisah, seiring anaknya tumbuh dewasa, ini nggak bisa dikendalikan.
Ayah kemudian berinisiatif mengajak si anak ini pulang ke Mesir agar terjaga. Diajaklah pulang. Sampai di bandara, ternyata si anak nggak mau ikut, malah berteriak. Ketika berteriak, datangi oleh polisi. Apa kemudian dikatakan polisi? Anakmu ini sudah dewasa, ini milik kami. Kamu kalau mau pulang Mesir, pulang saja. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu di sana seperti itu. Kalau di Indonesia kan nggak sampai ke sana. Ya. Nah, hanya saja yang kita ambil pelajaran ini, ada dialog. Nah, termasuk ketika anak mau apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena untuk masuk surga itu pintu kita itu enggak sama semua, Pak. Nggih. Pintu surga kita itu kalau memang ingin masuk surga dan juga anak-anak kita itu tidak sama. Ada dialog antara Imam Malik radhiyallahu anhu dengan salah seorang tabi'in. Siapa dulu saya lupa namanya. Tapi ini nih orang ahli ibadah. Nah, beliau berkirim surat kepada Imam Malik seolah-olah menyepelekan apa yang dilakukan oleh Imam Malik yang bergelut dengan dunia ilmu. Mengajak, ayolah ibadah. Jangan kamu habiskan waktumu untuk menuntut ilmu. Tapi kemudian dijawab oleh Imam Malik bahwa tiap orang itu memiliki cara yang berbeda untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan. Yang penting itu adalah yakin bahwa yang dilakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para yang dirahmati Allah, kalau misalnya anak kita nanti misalnya dia ingin, saya mau kuliah di fakultas ini, sains misalnya, nggak ada salahnya justru kita arahkan. Kalau kamu mau mengambil sains, ingat yang kamu pelajari itu ilmu Allah. Ilmu Allah itu ada dua, ilmu tentang yang disyariatkan dan ilmu tentang apa yang diciptakan. Sama-sama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kamu belajar di sana, cari ilmu sampai kemudian kamu bisa menghayati Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Pernyataan seperti itu diungkapkan ketika mempelajari apa? Fi khalqis samawati wal ardi, sains tentang alam semesta. Itu juga ilmu Allah. Malah kita juga diperintahkan untuk mempelajarinya. Pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Pada onta, apakah kamu tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika masih kecil, kita berupaya memberikan pondasi yang kuat dengan Al-Qur'annya, dengan akhlaknya, dan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri ayah yang soleh, sangat serius untuk memberi arahan, memberi nasihat untuk kemaslahatan anak. Nah, ini ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub. Sampai pesennya itu begini, ketika mau ke tempatnya Nabi Yusuf ya di Mesir, udkhulu min abwabim mutafarriqah, masuk dari pintu yang berbeda-beda. Ya, nasihatnya begitu. Sampai pada masuk pintu kota itu disarankan demi kebaikan. Demi kebaikan. Anak kita misalnya mau berangkat pergi kemana, coba jangan naik ini saja. Kamu sama siapa berangkatnya? Karena apa? Karena demi kemaslahatan anak. Hadirin, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ini saya persingkat. Apa kemudian yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah terus berdoa untuk anak kita. Doa yang baik. Ini satu. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan para ayah? Kita saling menguatkan dan saling mengingatkan. Kita berupaya untuk menjadi teladan bagi anak kita. Berupaya untuk menjadi teladan. Terus kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Berupaya untuk sabar mendidik anak-anak kita. Berusaha sabar. Terus kemudian yang keempat, apa yang kita lakukan? Kita siapkan fasilitas yang bermanfaat untuk dunia dan juga untuk akhiratnya. Nah, kemudian yang kelima, apa yang kita lakukan? Kita jauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang merusak hidupnya.
Kemudian yang keenam, apa yang kita lakukan? Kita pilihkan teman yang baik. Biasanya teman itu yang ada di sekolah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu kalau ingin dipercaya oleh anak, ya, ada resep disampaikan oleh Syekh Jasim. Itu resepnya adalah percayalah kepada teman anak. Ya, kalau ingin dipercaya oleh anak, maka percayalah pada teman anak. Anak kita kalau sudah dewasa itu mereka punya teman. Kadang orang tua protektif, nggak usah berteman, nggak usah bergaul. Kalau dalam dunia parenting malah dianjurkan begini, ketika anak punya teman, berupayalah untuk menghormati pertemanan itu. Malah kalau bisa misalnya, nah bapak-bapak yang sering misalnya naik gunung, mancing dan sebagainya, ayo ajak teman-temanmu jalan-jalan sama ayah, mancing bersama ayah. Kalau bagi ibu-ibu, loh temanmu kok nggak diajak ke sini, ajak ke sini, nanti ibu masakkan. Nah kalau sudah seperti itu hadirin, anak itu belajar jadi terbuka, jadi terbuka. Kemudian, nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita bersama-sama untuk menjaga anak kita. Kalau kita sendirian sulit. Nah kita mendirikan lembaga ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya adalah ada tempat dan ada wadah bagi kita untuk bersama-sama menyiapkan anak-anak kita, dan kita perlu bekerja sama. Sekali lagi saya sampaikan kepada para ayah dan juga para bunda, misalnya kalau mereka beliau-beliau ada di rumah menyaksikan kegiatan kita ini, kita saling bantu satu sama yang lainnya. Tadi itu saya sudah katakan, bagi para ayah, bagi para orang tua, jangan sampai kemudian tidak bersekolah anak kita dengan alasan nggak punya harta. Berterus terang sampaikan, kita saling membantu satu sama yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama sih sebetulnya, ketika kita sampaikan ada respon dari orang tua, loh yayasan ngasih beasiswa kok nggak bilang-bilang kami para orang tua. Sebab kalau bilang pada kami juga membantu. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada orang dari ayah itu yang WA ke saya dan juga masih tahu, Ustaz, saya sudah mentransfer ini biaya pendidikan untuk menyebutkan ada nanti anak namanya ini akan mendaftar. Nanti saya yang akan bantu untuk membayarkan. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, karena di antara kita ada yang meyakini bahwa di dalam harta yang dimilikinya, yaitu ada hak orang lain yang diberikan. Jadi hak panjenengan juga ketika misalnya memang tidak mampu akan dibantu oleh yang lain. Tapi punya komitmen, Ustadz saya nggak punya uang, tapi saya punya tenaga. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, nanti ketika masjid itu sudah berdiri, kita adakan kegiatan-kegiatan di situ. Siap Ustadz, noto-noto kursi pun juga saya siap untuk para peserta pengajian. Ya, karena nanti kita akan bikin di antaranya adalah sekolah lansia, kita ajari fikih lansia, tapi programnya adalah mengantarkan ayah bunda ke sekolah lansia. Bukan bapak ibunya yang berangkat sendiri, tapi anak-anaknya yang mengantarkan. Ayah bunda, ayo saya antarkan ke madrasah lansia. Setelah diantarkan, anaknya berangkat ke mall sambil nunggu. Kemudian nanti habis zuhur balik lagi jemput ayah bundanya. Ada bakti sama orang tua, dan orang tua juga belajar bersama. Nah, kita hadirin yang dirahmati Allah, ada program-program, kita ada tim media, kemudian tim program yang akan mencoba untuk menggalang dana-dana masyarakat, menghimpun, menyalurkannya dalam bentuk wakaf, infak dan lain sebagainya, untuk kemudian kita berikan beasiswa bagi anak-anak kita. Bagi yang SMP, yang orang tuanya misalnya nggak tega atau anak nggak siap kalau anaknya masuk pesantren, bisa nanti menghafal Al-Quran di waktu sore hari. Ya, sore hari di sini ada tadi 35 anak usia-usia SMP, sore datang sampai maghrib atau sampai isya, baru kemudian pulang ke rumah. Nah, kita bekerja bersama-sama. Apa yang kami miliki akan kami berikan. Bila ayah bunda memiliki sesuatu, apa yang bisa kemudian dikerjasamakan untuk kebaikan kita bersama.
Saya sebetulnya punya hutang, ya. Mau wakaf apa namanya itu Pak Bayu, hutang sama Pak Bayu. Pak Bayu ini menyampaikan, Ustadz, saya mau mewakafkan profesi saya, ya. Beliau seorang apa namanya pengacara, advokat, ya, advokat pengacara. Siapa yang mau konsultasi hukum, monggo silahkan. Ya, tidak ada tarif dan lain sebagainya, tapi kalau mau mengeluarkan biaya untuk infak bagi lembaga, monggo. Saya belum apa namanya, ruangannya sudah ada tapi isinya belum ada, tapi mudah-mudahan nanti ya, apa namanya segera bisa kita penuhi sehingga tiap hari Jumat pagi beliau bisa memberikan layanan konsultasi hukum. Kemudian bagi masyarakat yang ingin kemudian memberikan wakafnya dengan konsultasi itu nanti bisa memberi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jawad tadi tentang ayah dampingi aku menuju surga, luar biasa ya. Semoga posisi kita sebagai ayah ini benar-benar bisa kita optimalkan agar nantinya kita semuanya bisa masuk ke surga secara bersama-sama. Oke, sebelum nanti ini Ustaz masih bisa ada waktu untuk tanya jawab. Oke, namun mungkin sebelum tanya jawab ada sedikit beberapa penyampaian dari tadi yang disebut oleh Ustaz juga tentang media kita. Insya Allah nanti akan ada beberapa penyampaian tentang amal sosial kita. Nanti monggo bisa dicermati, dan juga mungkin kita memiliki profesi tadi ya, profesi atau mungkin kemampuan-kemampuan yang bisa kita berikan untuk kebaikan dakwah, kebaikan Islam bisa kita ikut sertakan. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال، كالجمال يرى ويطلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير، يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير، يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة وسلام
Total 58 siswa dari seluruh unit pendidikan, TFT, MI, RQ, dan LPQ, sertifikasi guru-guru Quran internal, serta upgrading pengelola rumah atau sekolah Quran Semalang Raya. Selain itu, kita juga telah menyalurkan untuk biaya program belajar Quran gratis melalui program AMA untuk ribuan peserta yang Masya Allah bersamaan malam ini telah wisuda periode yang ke-13 dengan total wisudawan 1.560 peserta. Dan kami juga telah menyalurkan sembako untuk guru Quran, janda dan duafa minimal 250 kilo beras per bulan. Dan kami juga terdata 11.000 penerima manfaat dari program-program kajian online gratis yang diadakan oleh Ihya Quran Indonesia. Masya Allah. Dengan harapan ingin meluaskan kebermanfaatan untuk umat, kami melaunching 3 program amal sosial, yaitu Pejuang Yatim, Beasiswa Pejuang Quran, dan Pejuang Subuh, yaitu program donasi rutin minimal Rp30.000 per bulan atau setara Rp1.000 per hari untuk masing-masing program. Donasi yang masuk untuk pejuang yatim insya Allah akan kami distribusikan dalam bentuk santunan kepada anak yatim, biaya kesehatan dan bantuan pendidikan untuk adik yatim. Sedangkan donasi yang masuk melalui beasiswa pejuang Quran akan kami distribusikan dalam bentuk beasiswa untuk santri penghafal Quran, upgrading skill guru, sertifikasi guru-guru Quran, beasiswa kuliah guru-guru Quran, lalu donasi melalui program Pejuang Subuh, insya Allah akan kami salurkan dalam bentuk sembako untuk guru-guru Quran, janda dan duafa, serta pengembangan operasional dakwah Quran. Kami juga menawarkan kepada ayah bunda semuanya yang ingin terlibat dalam semua program, kami ada paket bundling, yaitu minimal donasi 100.000 per bulan, ayah bunda bisa mengikuti semua program, plus include di dalamnya adalah program wakaf untuk pembangunan dan maintenance kawasan Quran. Benefitnya, ayah dan bunda insya Allah mendapatkan free akses kajian keluarga bersama Ustaz Jalal dan Ustazah Maya. Selain itu akan didoakan oleh adik-adik penghafal dan juga adik-adik yatim. Dan insya Allah semua donatur akan mendapatkan progress report dan dokumentasi distribusi donasi. Untuk informasi lebih lanjut, mohon izin tim amal sosial insya Allah akan menghubungi ayah dan bunda secara personal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk agenda selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Jazakumullahu khair. Mungkin ini sesi tanya adalah dulu. Monggo bagi para ayah yang ingin bertanya dari materi tersebut tadi kami persilakan. Ada 2, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk ada 2 poin. Pertama terkait dengan poin yang tadi disampaikan untuk pilihan fokus ke ilmu tadi. Itu mohon dijelaskan ulang karena terkait dengan yang kita pahami masyarakat tariqan ya kami sufi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Kemudian yang kedua terkait dengan ini orang tua di Al-Isra 23 itu kan ada poin tentang para ulama ufid. Nah ufid di sini batasannya sampai mana gitu? Karena memang ada orang-orang tua tertentu yang memang bisa dikatakan agak baperan gitu. Mungkin kalau anaknya ngomong mungkin agak tegas gitu, jadinya dipikirnya membentak atau keras gitu. Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
misalnya terkait dengan pemaparan yang tadi ya, materi yang tadi terkait dengan tidak memaksakan bahwa contohnya tadi Ustaz mengatakan semacam mematahkan saja. Nah, di situ pertama saya istighfar diri saya sendiri karena memang saya sepertinya begitu gitu Ustaz. Tapi saya begitu itu karena di depan tadi kan sebelum itu kan ada yang khawatir bahwa anaknya akan menyimpang. Jadi karena kita paham akan kemampuan anaknya, jadi kalau kebetulan anak kami itu kan dia sangat detail gitu ya. Artinya kami berusaha agar dia mengakses literasi yang intinya berkaitan dengan agama, artinya tentang tauhid dan dia tentang Allah dan Rasulnya seperti itu. Karena kan memang untuk konsumsi anak-anak kan harus yang seperti itu gitu, dan yang real gitu kondisinya. Nah kebetulan di sisi lain ketika di sekolah dia ketemu sama teman-temannya yang ketika literasinya berbeda gitu kan, yang pilihan kita gitu. Dan karena dia Koreus dia akan ikut nimbrung lah gitu. Jadi nah ketika di rumah dia cerita gitu kan. Nah disitulah saya katakan, oh nggak usah apa namanya itu kebanyakan fiksi kan gitu kan. Nah ini loh yang bagus gitu ya. Akhirnya ini loh yang bagus, yang sebenarnya yang nyata gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Jadi saya mohon penjelasannya terkait itu gitu kan. Jadi karena kita tahu kalau penghafal Al-Quran itu dia sangat detail untuk mengingat sesuatu gitu. Jadi khawatirnya ketika dia khawatirnya saya, karena saya belum paham itu, saya belum paham. Ketika dia mengakses literasi yang di luar, intinya yang kayak fiksi novel dan segala macamnya, itu akan mengena ke dia karena ada faktor apa ya, dari Koreus dan segala macam gitu. Iya. Oke, saya jawab dulu ya. Halo Ustaz, ada konsumsinya Ustaz? Kayaknya sampai subuh ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pilihan dan fokus ilmu. Kita itu sudah terpola dengan kehidupan yang dikotomis dalam dunia ilmu. Dalam dunia dikotomis yang seperti apa? Ada yang mengatakan ini ilmu akhirat, ini ilmu dunia, ya. Ini ilmu akhirat dan ini ilmu dunia. Penyebutan ini ilmu akhirat dan ilmu dunia sebetulnya tanpa kita sadari kita ini melakukan dikotomi terhadap ilmu itu. Kalau yang diajarkan oleh Al-Quran, ilmu itu ya ilmu Allah, ya. Ilmu itu ilmu Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, ilmu Allah itu dibagi dua, ya. Ilmun atau fahmun anillahi bima syara'a, ilmu tentang yang disyariatkan oleh Allah, dan juga fahmun anillahi bima khalaqa, ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi ilmu tentang yang disyariatkan dan ilmu tentang yang diciptakan. Dua-duanya manusia diperintah untuk mempelajarinya. Hanya kemudian para ulama membuat kategorisasi perintah ini masuk kategori perintah yang wajib atau yang wajib ain atau wajib kifayah. Nah, ilmu tentang masyara'a, apa yang disyariatkan oleh Allah, itu hadirin ada yang wajib ain kita pelajari dan ada yang wajib kifayah kita pelajari. Apa yang wajib kita pelajari terkait dengan ilmu yang disyariatkan oleh Allah, ilmu tentang pokok-pokok kewajiban kita. Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat. Apa yang kita lakukan dalam hubungan dengan Allah wajib untuk kita pelajari agar amal kita bernilai. Tetapi detail-detail tentang ilmunya itu ada yang wajib kifayah dan ada yang tidak wajib kita pelajari. Tapi wajib bagi orang yang mendalaminya.
Syekh Wahbah Zuhaili itu menulis fikih Islami wa adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, itu ada sekitar 8 jilid. Ya. Masing-masing jilid itu sekitar 400-an halaman. Itu fikih dari toharo sampai muamalah itu bahas. Syekh Dubian itu menulis fikih muamalah, tinjauan klasik dan kontemporer. Ada sekitar 18-an jilid kalau tidak salah. Satu jilidnya itu sekitar 400-an halaman. Ya. 400-an halaman. Ilmu tentang sholat wajib kita pelajari. Tapi fikih sholat yang detail-detail wajib dipelajari apa tidak? Bagi orang yang belajar spesialisasi fikih harus belajar. Tapi bagi kaum muslimin secara umum tidak wajib tahu secara mendetail. Itu ilmu tentang yang disyariatkan. Ya. Jadi ilmu tentang yang disyariatkan aslinya adalah wajib ain, tetapi untuk detail-detailnya itu hanya khusus yang takhusus, yang spesialis di situ. Sebab hadirin, kalau kita misalnya wajib mengenal dan mengetahui ilmu syariat yang detail-detail, sampai yang detail-detail, itu ada fikihnya, ada usul fikihnya, ada kaedah fikihnya. Jadi fikih saja ada bidang-bidangnya, ada fikih, usul fikih, kaedah fikih, ditambah maqasid syariah, belum ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu tafsirnya, ilmu Al-Qurannya sendiri, ada ilmu munasabah, kemudian juga macam-macam cabang-cabang ilmu Al-Quran. Hadis pun juga begitu. Nah sekarang faktanya yang hadis fokus pada yang hadis saja, yang mungkin tidak tahu detail-detail fikihnya dan tidak detail tafsirnya. Ya, nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu ilmu tentang yang disyariatkan. Nah, di samping ada ilmu tentang yang disyariatkan, di dalam Al-Quran itu ada fahmun anillahi bima khalaqa, ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Terhadap yang diciptakan oleh Allah, kita diperintah untuk belajar apa tidak? Coba ada ayatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Coba Pak, kita memperhatikan diri kita itu sebatas apa coba? Sebatas berkaca. Saya ini sudah tua atau masih muda? Sebatas berkaca, lihat mau mesisir rambut, mau pakai pakaian. Itu kita sudah merasa mengamalkan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Itu sampai pada bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana anatomi tubuh manusia, sampai pada detail-detailnya itu hadirin yang dirahmati Allah, sampai sakjane ukuran dan takaran makanan kita itu berapa. Itu sudah ilmu gizi itu. Ya. Kemudian makanan yang halal itu yang bagaimana dan sebagainya. Tentang hewan juga diperintahkan. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Perintah Al-Quran. Malah kita kalau umroh lihat onta kita ajak selfie, bukan kita pelajari. Padahal ayatnya apa? Wa fi anfusikum afala yang duruna ilal ibili. Terhadap makanan bagaimana? Terhadap makanan kita kan nggak coba mempelajari. Padahal ayatnya menyebutkan fal yang duril insanu ila. Kata yang digunakan adalah nadoro yang duru. Nadoro yang duru bukan hanya melihat, tapi meneliti. Jadi kata nadoro itu artinya mencermati, meneliti. Kita nggak pernah itu melakukan penelitian terhadap makanan itu. Yang penting kan enak, yang penting kan manis. Padahal ketika kopi dicampur gula, kata Zaidul Akbar, masalah. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak kita misalnya milih ilmu tentang yang diciptakan oleh Allah tadi, kita katakan, ending ketika kamu mempelajari ilmu ini, nak, kamu sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Sehingga yang diharapkan kalau kita baca surat Fatir ayat 28, saat Allah menyebut kalimat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya, yang takut pada Allah adalah ulama, itu setelah menjelaskan tentang wa minan nasi, dan di antara manusia, wad-dawabi, dan hewan-hewan yang melata, wal an'ami, serta hewan-hewan ternak, mukhtalifan alwanuha, berbeda-beda, wa minal jibali, dan dari gunung-gunung itu, judadun bidun humrun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud, dan seterusnya. Kemudian innama yakhsyallaha min ibadil ulama, setelah bicara tentang sains, setelah bicara tentang apa yang diciptakan oleh Allah, baru kemudian innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi baik ilmu tentang yang disyariatkan maupun ilmu tentang apa yang diciptakan, endingnya itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tetapi sekarang banyak yang belajar ilmu tentang yang diciptakan oleh Allah itu nggak mengenal Allah, ya, nggak mengenal Allah. Buktinya apa? Semestinya kalau belajar ilmu yang diciptakan oleh Allah, yang diharapkan oleh Al-Quran apa? Nangis, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Malah yang terjadi bukan keluar air mata, tapi keluar air liur ketika dijeri penjelasan, karena tidur di kuliah, betul Pak. Di kelas itu tidur. Begitu juga belajar tentang ilmu yang disyariatkan itu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Malah banyak juga belajar ilmu syariat malah lebih pinter, banyak cari alasan untuk kemudian tidak sholat berjamaah, ya kan? Bisa cari alasan untuk melakukan ini dan lain sebagainya. Jadi dapat dalil untuk menjustifikasi ini. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, saat belajar ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah, bila niatnya benar, orientasinya benar, tujuannya juga benar, itu juga salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dimudahkan oleh Allah. Nah, belajar sains itu ending Al-Qur'annya itu apa? Ketemu Allah, ma'rifatullah, jalan ke surga. Belajar syariat juga begitu, sama-sama jalan menuju Allah. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan, ngapain sampai belajar tentang geofisika, belajar tentang astronomi, itu enggak dibawa ke surga. Loh, kata siapa? Justru dengan ilmu itulah jalan untuk ma'rifatullah itu. Malah hadirin, sekarang banyak orang yang menemukan kebenaran agama itu melalui apa, Pak? Sains. Orang kuat imannya itu dengan sains, bukan dengan ilmu fikihnya, Pak. Oke, bukan dengan ilmu fikihnya. Nah, harapannya hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak kita, ya, dengan menghafal Quran, kemudian nanti fokus bahasa. Saya juga sudah bilang ke teman-teman MI, kepada Ustazah Ayah selaku manajer pendidikan, saya sampaikan nanti ada mata pelajaran-pelajaran tertentu yang nggak usah ada ujian UTS atau UAS. Bahwa pelajarannya apa? Anak-anak diajari untuk presentasi. Ujiannya, belajarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk presentasi. Anak belajar untuk menyampaikan. Anak belajar untuk karena kan para dai itu kan harus bisa menyampaikan. Oke. Jadi ada pelajaran-pelajaran itu nggak usah ada ujian dan lain sebagainya. Ujiannya apa? Ya itu presentasi aja. Belajar untuk bicara, belajar untuk menyampaikan. Beberapa waktu yang lalu pengajar bahasa Inggris di MI itu bercerita, belum mendetilkan anak per anak. Ini Ustadz, anak ini sebetulnya ini kurang mampu, tapi pembelajar yang serius, berusaha untuk bisa. Ada anak, saya itu nggak menyangka dia itu bisa bahasa Inggris, tapi serius dia kalau belajar bahasa Inggris. Saya mengambil kesimpulan seperti ini Ustadz. Apa kesimpulan yang beliau ambil? Karena anak-anak ini belajar Al-Quran lah, kemudian mudah belajar bahasa itu. Itu pengajar bahasa Inggris. Sampai kemudian semua alat-alat sarana saya yang saya gunakan media-media yang saya gunakan untuk mengajar kursus, saya pindah semua ke sekolah untuk bisa ngajar anak-anak ini. Ya, itu pengalaman
pengajar bahasa Inggris, makanya kemudian kita ada bahasa Arab, bahasa Inggris agar anak-anak paling tidak bisa ngomong, nanti bisa presentasi ya, sehingga mata pelajaran-pelajaran yang tertentu tidak perlu diujikan UTS atau UAS, karena kalau ujian itu orang tua juga kadang-kadang pusing juga ya, tapi insya Allah nggak terlalu lah nggak terlalu karena fokusnya pada Al-Quranul Karim ya, ini ya. Kemudian ufin, kalau di dalam tafsir-tafsir itu mengatakan gitu saja, itu, tapi saya itu selalu mikir begini, ketika anak berkata keras, khawatirnya hadirin, anak seperti itu bukan karena dia, tapi karena siapa? Kita. Bukan dia yang salah. Okay? Bukan dia yang salah, tapi siapa yang salah? Kita yang salah. Karena anak ini ketika lahir kan nggak bisa ngomong begitu. Jadi bisa ngomong keras itu karena siapa, Pak? Orang tua. Makanya kita harus selalu sering istighfar pada Allah, mohon ampun kepada Allah, berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, minta kepada Allah agar dilembutkan hatinya. Ketika anak misalnya tadi betul, orang tua jangan baperan. Ya, bapernya itu kepada Allah ya. Langsung kepada Allah dengan istighfar. Oh, anak saya seperti ini boleh jadi karena salahku. Karena salah kita orang tua. Kemudian tidak memaksakan kehendak karena khawatir. Begini hadirin rahmati Allah, di dalam Al-Qur'an itu Allah menjelaskan sesuatu kadang dengan permisalan-permisalan. Ya, dengan ada cerita yang nyata disebutkan oleh Al-Qur'an, ada yang permisalan-permisalan. Ya, permisalan-permisalan. Sebetulnya novel dan sebagainya kan permisalan kehidupan. Ya, permisalan kehidupan. Kalau menurut saya ya, walaupun ini tidak selalu benar, ketika anak kita membaca itu, kita katakan itulah kehidupan. Bahkan ada yang lebih dahsyat dari itu. Ya, ada yang lebih dahsyat, bahwa kehidupan itu selalu ada hak dan ada batil. Ada kebenaran dan juga ada yang kebatilan. Waktu kami ada kegiatan acara keluarga di Gresik, kemudian kita waktu itu ditempatkan oleh keluarga, oleh saudara itu di kamar hotel. Malam hari anak dan istri saya itu ngajak anak-anak lihat dari jendela. Dari jendela. Saya waktu itu di atas tempat tidur. Istri cerita, coba nak lihat rumah-rumah yang ada di bawah kita itu. Rumah-rumah itu berbeda, tetapi sama, ada cerita di situ. Rumah-rumah itu ada kebaikan dan juga ada keburukan. Panjang apa yang diomongkan itu, nggak sempat saya rekam, ya. Nah, tapi ketika anak kita membaca seperti itu, ya, pelan-pelan. Kalau memang kita tidak setuju anak kita membaca seperti itu, kita arahkan. Nah, itulah kehidupan. Yang diceritakan itu tidak seberapa dengan alam nyata yang terjadi dalam kehidupan. Kalau di situ kan lakonnya selalu menang kan, orang baik selalu menang kan kalau dalam cerita-cerita itu, tapi dalam kehidupan nyata orang yang baik tidak selamanya dianggap menang. Nah, gitu, gitu. Ya, itu arahnya ke sana. Baru kemudian, coba baca yang ini saja, baca yang ini. Ini ada cerita nyata. Kemenangan-kemenangan yang didapat oleh begitu, okay. mengarahkan anak agar hadirin yang bersangkutan itu tidak itu karena takut sama orang tuanya akhirnya mendem, ya, memendam maksudnya, memendam. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Monggo kalau masih ada. Monggo bagi para ayah, tapi nanti ada satu pertanyaan dari Bunda juga nih. Jadi kami batasi itu ayah agar tidak atau langsung ke Bunda saja. Sudah malam. Oke, pertanyaan dari para Bunda dari langsung ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, ketika bicara tentang interaksi ayah Bunda dengan Gen Z, ini dalam tarbiyah nih. Kami dihadapkan pada teori-teori psikologi Islami yang lebih cenderung membiarkan anak untuk lebih eksploratif, berani bicara, argumen, kemudian lebih kritis, lebih banyak saluran referensi dan informasi dan semacamnya, sehingga membuat anak-anak Islam kita semakin kurang beradab, cenderung durhaka kepada guru-guru atau orang tua,
dengan dalil kebebasan berpendapat. Bagaimana kami menerapkan kaidah-kaidah parenting yang sahih pada zaman orang-orang soleh terdahulu di tengah-tengah kondisi tidak jelasnya sumber rujukan ilmu saat ini? Ya, baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita memberikan kebebasan 100%, karena memang hidup tidak mungkin bebas 100%. Ya. Bahkan orang yang mengatakan bebas, faktanya tidak bebas. Ada orang-orang yang bilang kami bebas. Yang terjadi bukan bebas, tetapi pindah dari satu ikatan kepada ikatan yang lain. Dan biasanya tidak ingin diikat oleh agama, tapi di antara mereka bikin ikatan tersendiri. Ya misalnya ada sekelompok anak muda, kami bebas, tapi faktanya mereka bikin aturan di internal mereka, malah sangat sadis aturannya itu. Ya, jadi faktanya tidak ada kebebasan. Nah, di sini kemudian hadirin rahmati Allah, ada fakta. Faktanya adalah ada sumber pengetahuan yang tidak sulit terbendung. Ya, ada sumber pengetahuan yang sulit terbendung. Malah dulu pernah saya sampaikan, anak kita sekarang ketika bertanya pada orang tuanya, bukan bermaksud untuk tahu, tapi untuk nguji orang tuanya. Jawaban bapak ibu saya ini benar apa tidak? Setelah bertanya, dijawab oleh ayah bundanya, setelah itu tanya pada Google. Benar nggak jawaban bapak ibu saya tadi itu? Malah sekarang pakai AI ya, istilahnya begitu. Belajarnya pakai begitu sekarang, nanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Tetap antara informasi yang didapatkan dengan proses pembelajaran itu harus semakin kuat. Oke. Dari satu begini loh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Korea ya, itu mereka terikat dengan perjanjian internasional, tidak boleh menolak barang dari luar. Saya dapat cerita dari seorang teman, nggak boleh. Ya memang barang dari luar boleh masuk, tapi mereka bisa punya nilai bahwa barang produksi dalam negeri lebih baik. Oke, silahkan mereka masuk, tapi nggak laku. Ya, kenapa demikian? Berarti kan ada proses, ya, ada proses. Sehingga kemudian mereka punya proteksi kepada kemampuan diri sendiri. Nah, di sini hadirin kita perlu kerjasama. Bekerjasama. Satu sisi mereka, anak-anak kita mendapatkan informasi yang sangat cepat, berarti pendampingan kita terhadap anak-anak bagaimana? Tidak bisa kita samakan dengan saat kita dulu diperlakukan oleh orang tua kita. Orang tua kita dulu boleh jadi begini, kita nggak pulang itu di Jarno Pak, paling-paling tidur di musola atau tidur di masjid. Kalau nggak pulang ke rumah tidur di mana? Musola atau masjid. Senakal-nakalnya paling-paling ya ngelempari mangga tetangga musola di masjid itu dulu begitu. Sehingga kemudian kita tidak bisa, saya dulu loh oleh orang tua saya dibiarkan. Kalau begitu sekarang saya biarkan anak-anak saya. Nggak bisa. Karena mendidik anak itu ilmun la warathah. Ilmu bukan warisan. Nah, berarti seiring dengan arus informasi yang sangat cepat, maka pendampingan kita juga semakin kuat. Kalau anak kita pegang HP, kita tanya. Ibu-ibu bertanya, tadi lihat apa? Tadi belajar apa? Gitu, tadi lihat apa? Tadi belajar apa? Di sekolah pun juga demikian. Di sekolah pun juga demikian. Nah, kita berpesan nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya lihat anak-anak, kalau pas saya datang di itu nganter gini atau kemudian ada bapak-bapak datang, anak-anak kan pada berlarian, salaman dan sebagainya. Itu kami sampaikan pada para guru, coba anak-anak diajari untuk salaman pada siapa saja, termasuk kepada Pak Heri yang kebersihan itu, ajari anak-anak untuk salaman. Itu alhamdulillah dipraktekkan. Beberapa waktu yang lalu temanya nggak tahu sudah dipraktekkan apa tidak. Temanya mengajari anak-anak sedekah tiap hari Jumat. Saya sampaikan pada para guru, ustadz sediakan kotak, tapi anak-anak jangan disuruh infak dulu.
Nanti setelah baris kemudian ustadz-ustadzah nyampaikan anak untuk sedekah, tapi ustadz dan ustadzah harus masukkan dulu terlebih dahulu. Ya berapapun ini ustadzah juga sedekah, mereka juga sedekah. Nah, kita mencoba sedikit demi sedikit apa yang kami bisa. Nah, sehingga kemudian nanti juga perlu kerjasama di rumah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, anak kita baru datang ke sekolah ini, pulang membawa informasi yang berbeda dengan yang kita itu kerjakan. Nanti anak kita akan masuk pesantren, lebih luas lagi interaksinya dengan orang-orang dan teman-temannya yang punya pengalaman yang lebih luas lagi. Oke, yang lebih luas lagi. Bahkan biasanya anak-anak itu di pesantren-pesantren modern yang awalnya hidupnya biasa-biasa saja, pulang itu selalu yang diminta apa? Sepatu bermerek, baju bermerek. Betul apa tidak Bapak Ibu? Rata begitu situ. Nah, kita kalau kemudian tidak pendampingan tidak kuat, tidak intens, nah itu akan pengaruh luar itu lebih kuat. Kita bendung hadirin rahmati Allah SWT akan bisa jebol juga, sehingga kemudian penanaman nilai itu penting. Dulu ada satu nilai yang saya ajarkan, tapi teman-teman kemudian para guru kayaknya lupa, sudah nggak diteruskan, yaitu tiap hari anak-anak harus disuruh mengulang-ulang kalimat yang dulu diajarkan oleh salaf soleh kepada anak-anak dengan kalimat Allahu syahidi, Allahu nadhari, Allah menyaksikanku, Allah melihatku, terus diulang-ulang. Nanti Ustaz ya dipraktekkan, itu baik yang SMP pun juga diulang-ulang, sampaikan pada anak-anak agar mereka punya imun lah, punya imun. Sebab untuk membentengi anak tidak bisa dengan materi ceramah, tapi melalui pembiasaan. Melalui pembiasaan. Kita pun juga demikian. Ceramah itu hanya sesaat sebetulnya. Ya, pengaruhnya hanya sesaat. Tapi yang penting itu adalah pembiasaan. Makanya kemudian hadirin rahmati Allah, ketika anak mendapatkan tugas, ayah bunda juga melakukan hal yang sama. Harapannya begitu. Wallahu a'lam bishawab.